Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai request dari Mas Jeff yang di Sidoarjo kemarin, request untuk penanganan karburator. Penanganan karburator secara ini ya, secara sederhana aja, nggak usah dijelasin sampai detail, yang penting tahu fungsinya aja. Oke. Yang pertama yang harus kita siapkan karbu cleaner ya. Karbu cleaner, terus alat yang dibutuhkan cukup dry kayak gini aja, dry plus atau dry bolak-balik, lebih enaknya dry bolak-balik. Oke, yang pertama kita bongkar. Untuk pertama kali yang harus kita ketahui untuk penanganan karburator kendaraan roda 4 mobil. Biasanya ini barakan saja karburator Starlet ya, Mas Jeff. Ini karburator Starlet. Ini punyanya Kijang, tapi hampir 90% sama. Kemarin saya lihat karbunya Mas Jeff itu di bawah sini yang nempel di mesin. Kalau sepeda motor namanya apa ya? Manipol. Nah, di manipolnya sini basah. Itu kemungkinan perpaknya yang di sini bocor ya Mas Jeff ya. Perpak yang di sini bocor. Coba nanti bautnya 4 ini dan ini dibuka dulu. Setelah dibuka dikasih perpak lagi, dikasih sealer, baru ditempel. Tapi jangan langsung bautnya dikencengin ya. Tunggu sekitar 10 menit atau 5 menit baru dikencengin lagi. Dikencengin sampai benar-benar kenceng dan nggak ada rembesan bahan bakar dari sini, biar nanti kalau disetting enak. Terus untuk servis sederhananya, kalau kita takut untuk membongkar karbu untuk kendaraan Starlet kita, cukup kita bongkar ini aja. Aduh, dari ini gak masuk, bos. Jadi kita bongkar untuk atasnya ini aja. Bentar, tak cari tray dulu. Oke, kita lanjut lagi pembongkaran karbunya. Ini diibaratin aja masih nempel di mobil ya, jadi nggak perlu bongkar, nggak perlu dicopot. Kalau cuma bersihin simple aja, yang penting tahu fungsinya aja, secara sederhana, secara mekanikal sederhana. Ini dibongkar semuanya. Mau ganti sepuyer, mau ganti apa, nggak perlu diturunin, bisa kok sebenarnya. Ini biasanya saya penanganan seperti ini kalau penanganan di jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau di jalan mobil mogok atau gimana masalah di karbu, biasanya cuma saya giniin. Jadi nggak sampai saya bongkar full, kecuali kalau mau memang dibersihin total, nah itu dibongkar full nggak apa. Oke, nah, dalamnya seperti ini ya. Nih, ini hampir sama mirip punya Starlet, punya Kijang itu hampir sama. Yang pertama yang kita bersihin itu bagian ini, lubang kecil ini. Lubang ini ditusuk pakai jarum bisa, atau kalian kalau punya karbu cleaner, nah ini dimasukin gini, semprot jas. Bentar, saya contohin untuk pembersihannya. Ini ya Mas Jeff ya, masukin sini, semprot aja, hati-hati kena mata, tos. Nah, gitu, disemprot aja gitu sambil nanti saat udah disemprot ditusuk pakai jarum ya. Ini soalnya harus nembus sini, ini untuk pergerakan piston yang ada di sini. Ini sebenarnya ada pistonnya, tapi saya ambil ini, belum saya kembalikan, lupa naruh. Ini ada kayak pengungkitnya, kayak jarum panjang gitu, nanti diklem pakai ini, klemnya ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk neken tonjolan yang ada di sini Mas Jeff. Nah, ini yang ada di sini. Nah, ini fokus. Nah, ini ada tonjolan di sini nih. Nah, ini ada tonjolannya ya. Nah, tonjolan.
Ini untuk akselerasi ini. Jadi kalau mobil di start awal itu ini akan ke atas. Ini akan ke atas, nanti kalau RPM tinggi ini akan ketekan. Kenapa malah pas RPM tinggi ketekan? Soalnya di skep ini akan terbuka lebar. Jadi untuk hisapannya hampir full 90% hisapnya lewat sini, bukan lewat bawah sini lagi. Nah, untuk starlet biasanya perpak yang di sini, ini kan ada jalur udara di sini ya. Jalur udara di sini ini kalau starlet itu lewatnya di sini. Di salah satu baut ini, baut 2 ini. Biasanya di baut salah satu ini ada lubangnya yang satu. Nah, sama biasanya perbengkelan itu dia nggak nyimak. Jadi untuk lubang yang ada di sini biasanya malah ditutup pakai perpak. Nah, itu nanti kita lihat dulu. Untuk lubang yang di baut sini benar-benar masih terbuka. Jadi jangan ditutup. Ini harus terbuka. Salah satu dari baut ini nanti ada lubangnya, nah itu harus terbuka. Kalau yang nggak ada lubangnya tertutup nggak masalah tuh. Oke, setelah itu yang harus kita bersihin secara sederhananya kita bongkar. Setelah itu kita bongkar di bagian fokus le. Nah, di bagian ini, kita bongkar. Nah, biar deket enak. Nah, ini diangkat, ini dibongkar. Ini dibongkar, ini dibersihin semua pakai karbu cleaner, asal semprot cas tos aja. Oke, kalau sudah dibersihin, ini ada 2 ya, sama seperti ini juga. Ini tidak mungkin kebalik. Biasanya kalau yang harus sebelah sini harus sebelah sini, nggak bisa dipasang di sini. Ini model bautnya kan beda gitu. Setelah selesai dibersihin, dipasang kembali. Ini juga disempret, tes. Kalau yang sebelah sini kan nggak bisa disempret. Kalau memang ada waktu senggang, biasanya kan kalau di jalan ya kita kan nggak nggak sempet ini itu. Kalau ada waktu senggang, baut ini dibuka, 2 ini dibuka untuk membuka spuyer yang ada di sana. Tapi sebenarnya spuyer di sini itu jarang sekali kotor. Soalnya sebenarnya kan besar. Asalkan filter remas jeb itu masih normal, filter bensin, jarang sekali untuk spuyer yang ada di sini itu tersumbat. Oke. Jadi yang perlu kita bersihin itu jalur ini sama ini harus kita bersihin. Oke, setelah dipasang kembali. Oh, jangan dipasang dulu semua, Ding. Dibersihin dulu aja. Sorry, ini belum kepasang ya. Ini dibongkar semua, ini juga dibongkar. Kalau punya starlet untuk jarum stasionernya ini bukan model begini ya. Sebenarnya fungsinya sama, tapi modelnya kalau starlet bukan seperti ini, tapi Draiman gitu. Jadi masuk ke sini. Nah, setelah itu ini juga dibongkar. Ini masih namanya solenoid karburator untuk stasioner. Kalau ini nggak hidup, biasanya stasionernya mati-mati. Nggak bisa stasioner, harus diinjak gas baru mau hidup biasanya. Nah, setelah itu kita bersihin semua, kita sempret semua jalur ini, terus dari sini. Kan ini nggak perlu nurunin karbu ya kalau bersihin kayak gini. Bersihin semua, bersihin jalur-jalur selang kayak gini, ini dibersihin semua. Ini pokoknya dicari jalur-jalur selang, tapi jangan lupa ya untuk letaknya kembali untuk selang-selang seperti ini. Kalau bisa pas habis dibersihin kayak gini, kalau untuk selang langsung dipasang ya. Jadi misal ini dibersihin terus langsung dipasang kembali kayak begitu. Kalau sudah selesai, ini juga dibersihin.
tos. Wah, fokus le. Bentar tuh mumet le. Baru dipasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, untuk pemasangan perakitannya ini nggak perlu setel dalam arti gimana? Kita nggak perlu setel udara, nggak perlu setel apapun itu. Kalau kita nggak bisa untuk setel udara, soalnya kita nggak rubah apapun, hanya membersihkan ruang ini. Untuk setelannya, kalau sebelumnya setelannya masih bagus, ya sudah nggak usah kita oprek-oprek lagi, cuma kita bersihin aja. Pasang semua kalau sudah bersih. Ya, ini di sini ini ada lubang-lubang kecil, usahakan di sini juga dibersihin. Ada lubang-lubang kecil ini di sini. HP ini nggak belum fokus sih kira. Ini ada lubang-lubang kecil. Oke, kita pasang semua lagi. Ini juga dipasang. Jangan sampai ada yang terlupakan. Oke, sudah. Perhatian ya, untuk yang di sini jangan sampai dikasih sealer. Kalau bisa, usahakan pakai perpak aja. Untuk jalur-jalur ini harus benar-benar lubang ya. Biasanya yang di sini nggak dilubangin. Ini diingat, ini harus lubang jalur ini. Harus, nggak boleh enggak. Nah, setelah ini, untuk nanti, untuk untuk mencobanya bisa seperti ini. Jadi ini biaran begini. Untuk jalur bensin yang masuk ke sini, ini ditutup dulu. Ditutup ini dikasih bensin sedikit, udah dikasih bensin, di starter tanpa ditutup bisa starter tanpa ditutup, yang hidup baru dipasang semua. Kalau mau lihat irit enggak sih setelan saya, irit enggak sih bensin kita, nah bisa kita lihat dihidupkan mesinnya tanpa ini ditutup covernya. Setelah selesai kita tutup semuanya. Ingat ya, kalau saat naruh ini, bagian ini jangan sampai tertekan ataupun jangan sampai dipegang-pegang, soalnya ini setelannya nanti agak ribet kalau nyetel ini kalau nggak bisa. Ini kan jarum apung-apung, kalau bensin di sini kebanyakan nanti agak over BBM. Kalau ini terlalu pendek nanti telat, bensinnya telat. Kalau kita bawa kenceng, bensinnya biasanya berebut telat. Kita pasang lagi. Lebih enak kalau karbunya saya copot ya, tapi nanti saya ribet masang lagi. Kunci-kuncinya nggak ada semua, kunci-kunci kendaraan saya pada hilang. Sorry agak berisik, di depan ada tukang tebang. Oke, kalau sudah diberin semua, selamat mencoba dan selamat menikmati dengan karbu yang sudah normal. Untuk kurang jelasnya nanti bisa tanya lagi ke saya, langsung Jepri saja ya Mas Jepri, ke WA saya atau bisa komen di YouTube saya. Nanti akan saya buatkan untuk chapter keduanya, kayak kemarin yang pemasangan platina. Saya buatkan chapter kedua. Mungkin ada kelupaan saya untuk pembahasan atau masnya belum paham di bagian mana, nanti bisa saya
bikinkan video lagi begitu. Oke Mas Jeffrey, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Bila mana kurang jelas ditanyakan kembali, akan saya buatkan video live seperti ini sampai Mas Jeffrey paham. Kalau perlu saya bantu lewat video call begitu. Sekian dari saya. Oh ya, untuk tambahan lagi, bukan maksud saya untuk menggurui ataupun apa, karena ini adalah video edukasi. Saya juga punya Starlet, jadi sesama pengguna Starlet kalau bisa kan ya saling membantu, mengingat itu kendaraan sudah umur, banyak masalah yang tidak terduga. Mungkin kalau yang punya dana besar bisa langsung diserahkan ke bengkel, maunya jering atau gimana, atau belinya waktu itu dengan harga yang tinggi, kondisi kendaraan siap pakai atau gimana. Kalau saya kan mampunya beli bahan, ya sudah, saya terpaksa harus belajar untuk menangani masalah-masalah sepele seperti ini. Apabila saya bisa menangani, kok teman-teman ingin belajar ilmu setahu saya, maksudnya sebisa saya akan saya bagikan. Oke, cukup sekian dulu video pembahasan tentang karburator Starlet ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metal Mas Jeff.